dalam Tuhan. Selamat siang. Terima kasih atas kesediaan untuk mengikuti katekese saya pada siang hari ini. Tema katekese kita pada siang hari ini yaitu hormatilah orang tua sebagai wujud kasih kepada Tuhan. Untuk memulai katekese kita pada siang ini, kita awali dengan lagu pembukaan. Tuhan, Dikau naungan hidupku, indahkan doaku, bila hati mengarah padamu, limpahkan rahmat-Mu. Aku selalu diincar bahaya, sampai akhir nanti. Tolonglah perisaiku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan kepada kami orang tua yang mengasihi dan memelihara kami. Tuhan, ajarilah kami untuk mengasihi dan menghormati kedua orang tua kami sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Ampunilah segala kesalahan-Ku apabila kami bersalah kepada mereka, dan ampunilah kesalahan mereka apabila mereka bersalah kepada kami dan kepada Engkau. Jadikan kami anak yang dapat membanggakan Engkau dan kedua orang tua kami. Demi Kristus Tuhan dan pengacara kami ini. Amin. Baik, untuk mendalami katekese kita pada siang hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan dari bahasa kita kepada Tuhan. Kisah sang pejuang keluarga. Andre tumbuh besar dalam keluarga yang sederhana. Ayahnya adalah seorang tukang kayu dan ibunya adalah seorang pekerja rumah tangga. Meskipun keluarganya tidak memiliki banyak harta, namun mereka selalu menanamkan nilai-nilai moral yang kuat dalam diri Andre, terutama nilai pentingnya berbakti kepada orang tua. Ketika Andre dewasa, dia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Dia berhasil mendapatkan beasiswa dan lulus dengan gelar sarjana di bidang teknik. Namun, seiring berjalannya waktu, kehidupan orang tuanya semakin sulit. Ayahnya jatuh sakit dan ibunya mulai mengalami kesulitan dalam bekerja. Andre merasa bertanggung jawab untuk membantu orang tuanya yang telah berkorban banyak hal untuk selama ini. Karena itulah, Andre lebih memilih tinggal di kampung halamannya dan membangun bisnis meski telah ditawar pekerjaan dengan gaji tinggi di kota besar. Dia pun memulai bisnis kecil di sana dengan memanfaatkan pengetahuan tekniknya untuk merancang dan membuat perabot rumah tangga yang berkualitas tinggi. Andre bekerja keras, mengorbankan banyak waktu dan energi untuk memastikan bisnisnya berkembang. Tak disangka bisnisnya berhasil tumbuh dan menghasilkan keuntungan yang stabil. Dia menggunakan penghasilan dari bisnisnya itu untuk membantu mengobati ayahnya dan memberikan kenyamanan kepada ibunya yang semakin tua. Andre sangat menghormati dan mengasihi orang tuanya. Ia memastikan bahwa kedua orang tuanya dapat hidup dengan layak, nyaman, dan tanpa beban. Dia membangun sebuah rumah yang lebih besar dan lebih nyaman bagi mereka, serta memberikan mereka akses ke perawatan medis yang lebih berkualitas. Baik, saudara-saudari yang terkasih, apakah ceritanya sudah jelas? Sudah. Untuk dalam cerita tadi saya ada beberapa pertanyaan untuk saudari-saudari. Bagaimana perasaan saudari-saudari ketika mendengar pesan? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya adalah saya masih mengharui penghadapan karena dia bisa mengangkat dari
semuanya, keluarga saya sangat merasa bangga kepada Andre, di mana di sini dia memperjuangkan sekolahnya dengan baik hingga mendapatkan beasiswa hingga selesai dia kuliah tadi. Dia tidak kejar gaji yang tinggi, tapi di sini dia lebih memilih tinggal bersama orang tuanya dan terus berbakti dan merawat orang tuanya. Terima kasih. Terima kasih saudari Andini. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada saudari-saudarinya? Apa pesan dari cerita tadi? Mungkin ada pesan yang ingin disampaikan. Apa pesan yang dapat kita ambil dari kisah ini? Menurut saya, pesan yang dapat diambil dari cerita Andre tadi bisa belajar dari sikapnya Andre yang berbakti pada orang tuanya. Terima kasih. Mungkin ada lagi? Tidak ada. Mungkin ada pengalaman yang sesuai dengan kisah di atas. Baik, pengalaman dari saya. Ini pengalaman dengan tetangga yang kami. Mereka tuh mempunyai 5 orang anak, ya perempuan semua. Tapi di sini mereka tuh hidupnya sangat sederhana. Tapi memang di sini mereka tuh penghasilan dalam panen cengkeh. Tapi biarpun begitu, anak-anaknya itu pergi merantau. Setelah tamat SMA, mereka semua pergi merantau sampai di tanah perantauan. Mereka itu mendapatkan pekerjaan. Dari situ sudah mendapatkan pekerjaan itu mereka kuliah. Mereka ini kuliah sambil kerja dengan mereka sendiri yang bayar uang kuliah dan tidak merepotkan orang tua mereka. Hingga mereka 4 begitu semua sampai ini kemarin anak satu itu satu angkatan dengan saya. Sekarang dia sudah kuliah juga sambil kerja. Hingga kakaknya yang 3 orang itu sudah selesai semua. Itu tadi karena ini kuliah sambil kerja. Dan ini biarpun mereka kuliah, tapi juga mereka ini masih kirim uang untuk orang tuanya meskipun mereka kuliah. Itu sudah. Terima kasih saudari Andini yang telah men-sharingkan pengalaman. Baik saudara-saudara yang terkasih, kita sudah mendengar kisah tentang Andre sang penjuang keluarga. Andre seorang yang dibesarkan dalam keluarga yang sederhana, namun diperkayakan oleh nilai-nilai hidup yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya. Dia seorang yang menyadari situasi keluarga dan berani berjuang untuk mengangkatkan kehidupan keluarganya. Ia menaruh kasih dan hormatnya kepada orang tua dengan tidak menuntut mengasihi kemiskinan dan sebaliknya berjuang orang tuanya bisa menikmati kehidupan yang layak. Semoga kita juga bisa belajar dari kisah Andre dalam menata kehidupan kita semua. Setelah kita mendengar dan mendalami cerita di atas, mari kita lebih mendalami lagi dengan menimba inspirasi dari kitab suci. Saya minta kepada satu orang untuk membacakannya. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umur di dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari-saudari yang terkasih, apakah bacaannya sudah jelas? Sudah. Baik, setelah kita mendengarkan bacaan tadi, saya ada beberapa pertanyaan untuk masing-masing. Yang pertama, apa pesan bacaan yang kita dengar tadi? Kalau dari saya berdasarkan bacaan dari kitab suci tadi, salah satu pesan yang bisa saya ambil bahwa kita sebagai anak kita harus menghormati orang tua kita dengan pesan yang disampaikan dalam suci ini supaya panjang umur kita. Jadi saya berpikir bahwa dengan kita menghormati orang tua kita, maka secara tidak langsung kita untuk panjang umur kita di sekian. Terima kasih dari tadi. Mungkin ada lagi dari teman-teman. Dari saya mengambil ayat 2 dengan 3. Itu dikatakan bahwa hormatilah ibu dan ayahmu agar panjang umur, dan juga pesannya itu dengan menghormati kita punya orang tua, maka kita punya hidup di dunia akan panjang umur dan juga diberkati selalu.
dalam bacaan tadi kita mendengarkan bahwa hidup ini kita perlu menghormati orang tua kita, karena dalam sini tadi terdapat bahwa menghormati orang tua itu supaya kita punya umur panjang, atau menghormati orang tua itu adalah salah satu kewajiban dari anak ya. Dimana di sini kan kita kan sebagai anak jadi mungkin selalu melawar atau melanggar orang tua. Di sini kan orang tua adalah sebagai, kalau bisa dibilang surga untuk kita tuh, jadi kita tidak mungkin selalu melawan orang tua. Di sini menghormati orang tua adalah sebuah kewajiban bagi kita. Terima kasih kepada teman Andini yang telah menjawabkan tadi. Baik, saya dapat menyimpulkan bahwa Rasul Paulus menekankan pentingnya menghormati orang tua karena mereka adalah perpanjangan tangan Tuhan di dunia. Anak-anak yang menghormati orang tua akan memperoleh umur panjang dan tentu diberkati. Saat ini teknologi sangatlah maju, banyak hal ditawarkan kepada kita. Telah banyak cerita tentang anak-anak yang hanya bermain dengan HP sampai tak bisa lagi mendengarkan kata-kata orang tuanya. Baik dalam arti tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh orang tuanya, maupun seolah tidak bisa mendengar sama sekali apa yang dikatakan oleh orang tuanya itu. Ada banyak hal yang bisa membuat kita tak mau dan mampu mendengarkan kata orang tua. Dari kisah Andre yang kita dengar tadi mengajak kita untuk memiliki hati yang luas dan terbuka, serta melihat situasi orang tua kita masing-masing. Dalam bacaan kitab suci, kita diajak untuk sungguh-sungguh memberi penghormatan yang layak kepada orang tua kita masing-masing sebagai perwujudan kasih kita kepada Tuhan. Saudari-saudari yang terkasih, agar katekesi kita tidak sampai di sini, apa tindak lanjut kita ke depan? Oke, baik. Kalau dari saya, aksi konkret yang saya mau tawarkan di sini yaitu yang pertama, kita harus bisa menghargai kedua orang tua kita dan kita harus membantu. Dari saya, aksi konkret yang ditawarkan itu kita membantu kedua orang tua kita, misalnya bantu masak, cuci piring, terus beres-beres rumah. Ada lagi? Baik, kalau dari saya, di sini kita yang pertama itu kita harus merawat orang tua kita, terus ketika mereka sakit, kita yang harus merawat mereka dan terus menghargai mereka. Baik, saudara-saudari yang terkasih, apakah aksi konkret yang telah kita sampaikan tadi, apakah setuju semua? Setuju. Baik, saya minta dua orang untuk menyampaikan doa permohonan. Marilah kita berdoa. Kami berdoa bagi orang tua kami yang sudah mengasihi kami. Semoga Engkau menganugerahkan kepada mereka rahmat, kesehatan, kebahagiaan, dan sukacita. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami semua yang hadir di sini, semoga Engkau mampukanlah kami semakin menunjukkan cinta, hormat, dan perhatian yang tulus kepada orang tua kami dan sesama kami sebagai wujud kasih kami kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kepada kami, dan jangan memasukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Saudari-saudari yang terkasih, terima kasih atas keterlibatan kita semua dalam kegiatan katekesi kita pada siang hari ini. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami dalam kegiatan katekesi ini. Kami telah mendalami sabdamu. Engkau mengajak kami untuk senantiasa menghormati orang tua kami, seperti Engkau yang taat kepada orang tuamu Maria dan Yosef. Ajarilah kami untuk menghormati ayah dan ibu kami, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dengan perbuatan nyata. Berikanlah kami kesabaran untuk merawat mereka dengan kasih, terutama saat mereka lemah atau sakit. Jangan biarkan kami melupakan jasa mereka. Jadikanlah keluarga kami cermin kasih yang setia. Semoga kami dapat meringankan beban hidup mereka dan membalas kasih sayang yang telah mereka berikan kepada kami.
Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan, semoga Engkau mendengar kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.